Salam buat anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita tadi telah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami bisa menyenangkan hati-Mu. Sekalipun Bapa masih banyak kekurangan sana sini, tapi Tuhan pasti disenangkan lewat pujian kami. Dan juga sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Roh Kudus bagi setiap kami. Sebab kami anak-anak-Mu haus akan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Untuk kami bisa, Tuhan, bisa berjalan di atas dunia yang fana ini, atas dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Engkau berbicara dan mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu hanya segumpal tanah yang sama seperti anak-anak Tuhan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun teman-teman saudara-saudara kami yang kasih Tuhan hari ini. Berbicaralah Engkau, Roh Kudus, kami izinkan Engkau lebih leluasa untuk bekerja dalam setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun, memasuki pertengahan tahun bulan 6 tahun 2022 ini. Dan kita berdoa supaya Bapak dan Ibu bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman semua yang ada di Mentarikot tentunya saudara ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat firman Tuhan di dalam ayat, yaitu di dalam kitab Ayub pasal 33. Ini tulisan daripada Elihu. 4 dari teman Ayub, salah satunya Elihu yang merupakan yang paling muda dari ketiga kawannya, termasuk Ayub, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah tua, berumur lanjut, tapi ini anak muda, masih muda katanya saudara ya, saya kasih. Dia berbicara dan ini sepertinya pewahyuan yang daripada Tuhan berbicara kepada Bapak Ayub, dan dia juga berbicara bagi kita malam hari ini. Ayub pasal 33. Saya akan ajak saudara dimulai ayat yang ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, saya akan baca. Ayat 13, Ayub pasal 33 ayat 13. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat 15, dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, berani bermimpi. Dare of dream katanya saudara ya. Berani bermimpi. Siapa yang tidak ngerti arti kata mimpi ya? Saya akan ulangi lagi ayat yang pokok kita, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, berarti Allah sampai saat ini masih berfirman. Amin, katakan amin. Ya, Allah masih berfirman sampai hari ini. Berfirman artinya saudaraku, Allah masih memberikan pengarahan, masih memberikan pencerahan, masih memberikan aba-aba begitu ya kan, untuk supaya umatnya itu antisipasi gitu. Antisipasi maksudnya ya bereaksi apa sebenarnya yang ingin Tuhan maukan dalam diri kita tersebut. Tapi dikatakan lewat apa? Tetapi orang tidak memperhatikannya. Tapi kita anak-anak Tuhan memperhatikannya tentunya. Amin saudaraku. Makanya saya sampaikan bagi kita. Seterusnya ayat 15. Dalam apa dikatakan Tuhan berfirman? Di dalam mimpi. Yang kedua, di dalam penglihatan, waktu malam. Berarti ada waktunya saudaraku, malam. Biasanya malam ya. Tuhan berfirman kepada anak-anak Tuhan lewat mimpi dan lewat penglihatan. Saya angkat kata mimpi, Bapak Ibu saudara sekalian. Mimpi ini gak asing lagi ya bagi kita. Mimpi itu biasanya ditujukan
dipertanyakan bagi anak-anak ya tentunya ya kan, yang masih sekolah. So bagi kita yang sudah dewasa kira-kira jarang ya ditanyakan tuh ya, apa mimpimu? Apa visimu gitu ya kan? Jarang. Apa mimpimu? Jarang ya kan? Kalau dulu zaman dulu sebelum bertobat ya, saya suka waktu tidur saudaraku saya sering ditanya waktu bangun tidur, apa mimpimu? Saya mimpi ular. Langsung dibeli primbon. Ditengok primbon ular nomor berapa, 23 supaya dibeli nomor. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman belum bertobat gitu ya kan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bertobat ya. Amin, saudara-saudara yang saya kasihi. Jadi saudara, mimpi di sini adalah mimpi dari Tuhan tentunya. Mimpi itu merupakan suatu cita-cita. Mimpi itu merupakan suatu harapan ya kan. Mimpi itu merupakan suatu kerinduan tentunya ya kan. Mimpi itu berbicara tentang keinginan ya kan. Dan mimpi itu juga berbicara tentang masa depan kita tentunya. Jadi intinya hari ini saya berbicara bagi kita semua yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya berbicara mimpi Tuhan. Apa itu sebenarnya yang Tuhan inginkan mimpi Tuhan itu bagi saudara dan saya? Keinginan dan kerinduan Tuhan itu sebenarnya apa bagi saudara dan saya? Ya itu ya saudara ya. So bagaimana Allah? Apakah Allah menginginkan mimpinya buat kita? Ya tentunya. Kenapa begitu? Kenapa pertanyaan? Kenapa Allah menginginkan mimpi Allah itu buat saudara dan saya gereja Tuhan ini? Supaya apa sebenarnya? Supaya kita ini hidup ini nggak asal-asalan gitu ya kan? Coba baca Amsal pasal 29 ayat 18. Intinya seperti gini katanya saudara kan? Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Wow, liar itu artinya apa? Sembarangan ya, sembrono hidupnya. Jadi mimpi Tuhan itu sebenarnya bukan menginginkan kita anak Tuhan itu hidupnya sembrono. Bukan menginginkan kita itu anak-anak Tuhan hidup sembarangan gitu ya kan. Bukan menginginkan kita itu nggak punya tujuan, nggak punya destiny, nggak punya akhirnya gitu ya kan. Goalnya itu nggak ada gitu. Jangan sampai dikatakan seperti kata Tuhan Yesus kalau nggak salah dikatakan kepada salah satu murid Tuhan Yesus, untuk apa engkau lahir di dunia ini, kepada siapa? Yudas Iskariot kalau nggak salah saudara ya, kalau seperti itu ya saudaraku ya. Intinya apa? Kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan mau kita ini dilahirkan, kita dilahirkan oleh kita ada di muka bumi ini tentunya gitu ya. Kita ada di muka bumi ini ada tujuan gitu ya kan. Bukan langsung tokcer gitu. Teng muncul kita di muka bumi ini, yang kita nggak punya tujuan gitu. Kita nggak punya goal gitu. Akhirnya hidup kita sembarangan. Makanya Allah kasih aturan gitu kan, kasih hukumnya bagi kita sebagai gereja Tuhan, bahwa sebenarnya wahyu atau mimpi Allah itu adalah ingin supaya Allah itu dimuliakan, Allah itu disenangkan lewat hidup saudara dan saya. Tentunya seperti itu. Kenapa kita harus bermimpi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sepertinya Allah itu memaksa gitu ya kan, kita harus bermimpi. Enggak saudaraku, Allah kita itu Allah yang baik saudara. Allah kita itu bukan Allah yang otoriter. Allah kita itu bukan Allah seperti Allah-Allah yang lain. Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Makanya kita tolong garis bawahi kata harus bermimpi, amin. Saudara bisa bercita-cita, memiliki keinginan yang besar bagi anak muda, orang-orang muda. Memiliki cita-cita nanti pulang kampung, menikah dengan si doli-doli gitu ya kan. Yang punya, apa namanya, punya pribadi, mobil pribadi. pesawat pribadi. Ladang pribadi gitu ya kan. Nggak apa-apa, nggak salah. Tapi ending-endingnya, akhir-akhirnya, apa sebenarnya mimpi Tuhan dalam diri saudara gitu ya kan. Memuliakan Tuhan kah? Menyenangkan hati Tuhan kah gitu? Ya kalau nggak ada saudaraku, ini wahyu, ini apa namanya, Amsal pasal 29 ayat 18 ini harus terngiang-ngiang dalam hati saudara ya, supaya kita nggak liar gitu. Oke, amin saudara, haleluya. Terus kenapa kita nggak berani? Seperti tema tadi, kenapa kita nggak berani bermimpi? Ini yang salahnya saudaraku. Kita sebagai anak Tuhan nggak berani bermimpi, nggak berani bertindak untuk ambil posisi mimpi, apa itu mimpi Allah itu dalam diri kita. Kita terlalu banyak lupa saudaraku ya, tergiur dengan kenikmatan dunia ini, sehingga kita lupa mimpi Tuhan itu. Kenapa kita nggak berani bermimpi? Pertama, karena kita nggak tahu status kita. Oh, saya tahu Pak status saya.
Saya anak Jenderal Panjaitan umpamanya kan. Bukan itu maksudnya. Status di sini kita anak-anak Tuhan, anak-anak adalah anak-anak raja. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Seharusnya DNA Tuhan Yesus Kristus itu ada dalam diri kita. Jadi intinya kita adalah keturunan memiliki DNA Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu penuh dengan kasih. Tuhan Yesus Kristus itu penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus Kristus itu mengalahkan maut. Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga. Tuhan Yesus Kristus itu menyediakan tempat bagi gerejanya, bagi anak-anaknya yang setia tentunya. Untuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya tentunya nanti. Ini yang menjadi masalahnya. Tolong saudara cermati, Bapak Ibu saudara sekalian cermati. Posisi Anda, kedudukan kita di dunia ini. Siapa sebenarnya kita? Orang dunia mungkin berkata, wah, dia itu begini-begini, orang Kristen katanya saudara ya. Memang kita orang Kristen. Tapi kita ini anak raja, bukan statusnya hanya sebagai Kristen. Kita anak raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Allah yang bangkit dari kematian. Allah yang mengalahkan maut. Allah yang menyediakan tempat di surga. Allah yang turun dari kerajaannya menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Yang percaya tentunya kepada dia. Saudara dan saya. Sudah mengerti Bapak Ibu saudara sekalian? Ini yang menjadi masalahnya. Kita nggak tahu status kita. Makanya saya bukakan bagi kita semua. Kita memiliki DNA Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang lagi. Tidak perlu ragu. Berani bermimpi. Ada suatu ilustrasi. Seekor ayam, induk ayam menetaskan beberapa butir telur. Tapi rupanya ada satu butir telur yang posturnya beda dengan telur-telur yang lain. Rupanya satu butir telur ini adalah telur Raja Wali. Diram, menetas. Tetapi karena dia menetas dan di lingkungan ayam, gayanya, semua polanya, pola tingkah laku ayam, dia harus belajar. Padahal dia adalah seekor Raja Wali. Cara makannya, dia harus makan cacing, mengais-ngais, makanan kotoran, maaf kata, di comberan, dia harus makan ikut. Begitulah setiap hari gaya daripada kehidupan saudara-saudaranya yang lain seperti ayam. Ada terpatri dalam hatinya. Tapi waktu dia mendengar ada suara burung di atas, dia lihat, dia intip. Kok postur tubuhnya sama seperti aku? Mulai jalan pikirannya. Paruhnya sama seperti aku. Matanya juga sama seperti aku. Kakinya juga sama seperti aku. Siapa sebenarnya itu burung? Burung apa sebenarnya? Apakah aku bisa terbang seperti dia? Dia coba-coba saudaraku. Dia kepak-kepakkan sayapnya. Bisa. Dia terbang dan terbang. Dia tinggalkan saudara-saudaraku, saudara-saudaranya. Ayam-ayam tadi. Dia bertindak, terbang. Allah seringkali digambarkan sama seperti karakter Raja Wali. Yang kokoh, yang kuat, menentang badai, senang, kuat, gitu saudara ya. Ada badai, dia masuk di tengah-tengah badai, dia kuat. Status kita seperti itu sebenarnya, kuat dalam mengatasi badai persoalan. Apapun yang terjadi, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita atasi persoalan boleh, silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi kita kuat. Mata Raja Wali itu terang, fokus. Kita juga memiliki fokus yang benar. Jalan hidup kita memiliki fokus, terarah. Tidak liar katanya gitu ya kan. Itu sebenarnya kriteria ataupun jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, salah pergaulan.
Sehingga kita nggak berani untuk bermimpi. Minder. Minder itu apa ya? Rendah diri. Kalau rendah hati oke, ini rendah diri. Jadi minder, jadi pemalas, jadi egois, mementingkan diri sendiri. Makanya nggak berani dia untuk bermimpi, mimpi Tuhan. 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-33. Saya ajak saudara untuk melihat ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-15. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan waktu itu ya. Ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat. Buruk identik kata jahat. Buruk identik sembarangan gitu ya kan. Buruk identik dengan serampangan itu. Jadi pergaulan yang serampangan, suka-suka kita bergaul dengan siapa saja. Nggak salah saudara kalau kita punya tujuan yang pasti. Kita bergaul dengan preman, jangan kita jadi preman. Tapi kita bisa dengan tujuan untuk berdoa memenangkan dia gitu ya kan. Tapi ini enggak, kebanyakan enggak saudara ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik kita banyak. Bangun pagi kita berdoa, baca firman Tuhan. Ini merupakan satu kebiasaan baik ya kan. Berkunjung kepada teman-teman yang sakit, berdoa bagi mereka. Itu kan kebiasaan baik. Mengingatkan kawan-kawan yang lagi tidak beribadah, sudah lama nggak beribadah, amin. Ingatkan, itu kan perbuatan baik. Tetapi karena pergaulan kita dengan orang-orang dalam tanda kutip yang tidak setia sama Tuhan, uring-uringan, pemalas, apalagi saudaraku, nggak mengampuni, pemarah lagi, royal boros gitu, royal maksudnya boros, mau kemana-mana saja. Nggak salah kita kemana-mana saudara ya, karena uang kita tentunya. Tapi ingat saudaraku, adakah manfaat kita kemana-mana tersebut? Kalau kita kemana-mana ada tujuan, ada manfaatnya gitu kita kesimpulannya. Pergaulan yang nggak baik ini kita lakukan. Makanya kita nggak berani untuk bermimpi, mengikuti alur Tuhan, maksud Tuhan dalam diri kita, rencana Tuhan dalam diri kita. Makanya kita nggak berani, kita jadi minder. Oleh sebab itu bangkitlah kawan-kawan saudara sekalian dari kemalasan kita. Ayo dari keterpurukan kita, dari dosa-dosa yang lalu, kita bangkit. Ayo kita layani Tuhan. Ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kembali kepada Tuhan. Apakah mimpi itu, Pak, hanya ditujukan kepada orang-orang muda? Enggak. Selagi masih ada nafas dalam kehidupan kita ini, mimpi Tuhan itu, rencana atau maksud Tuhan yang baik itu, plan Tuhan dalam diri kita itu harus kita kerjakan tentunya. Nggak mengenal muda, nggak mengenal tua. Selagi Anda masih hidup, mimpi Tuhan itu harus kita kerjakan. Kira-kira kapan? Kalau orang bertanya, saudaraku, mimpi Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam diri saudara. Mimpi Tuhan itu nggak instan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan dalam diri saudara itu nggak instan. Langsung langsung jadi. Perlu waktu. Sama seorang yang sekolah, ingin memiliki cita-cita menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, menjadi seorang bidan, menjadi seorang bisnisman, bisnis girl, perlu waktu. 2, 3, 5, 10, 20, 30 tahun untuk tercapai cita-cita tersebut. So, ada perkara-perkara yang harus dikerjakan untuk mencapai misi Allah, untuk mencapai visi Tuhan, mimpi Tuhan itu dalam diri kita. Kita harus setia. Setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Tuhan katakan perumpamaan itu, saudaraku. Ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, atau 4 talenta itu ya, ceritanya seperti itu. Yang 1 karena sedikit dia dipendam. Yang 2
dijalankan, akhirnya dapat 4. Yang 3 dijalankan, dapat 6. Gitu ya saudara ya. Hambanya senang yang kepada siapa? Kepada yang kedua hambanya ini, saudaraku, dijalankan talenta tersebut. Tapi yang satu ini dipendam. Apa ya reaksi sang tuan atau sang majikan? Ikat ini hamba yang tidak setia ini. Masukkan dia, lemparkan dia ke tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat kertaan gigi. Wow. Penyiksaan saudara di sana. Setia. Percayalah saudaraku. Ini merupakan buah roh ya, setia. Setia itu perlu ada dalam diri saudara. Dalam diri kita semua anak-anak Tuhan. Maka akan tercapai yang dikatakan mimpi Allah, kerinduan Allah dalam diri saudara dan saya. Rajin. Ada pepatah katakan rajin pangkat pandai. Tapi rajin di sini, rajin kita itu, kita adalah anak-anak Tuhan. Rajin untuk melakukan perkara-perkara yang benar tentunya. Disiplin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan sendiri. Kita hidup dalam pendisiplinan Tuhan. Kita hidup di dalam kerangkengnya Tuhan. Kita hidup di dalam, saya pakai kata kerangkeng ya, atau penjara. Penjaranya Tuhan gitu ya kan. Nggak enak ya kalau di penjara itu. Siapa yang pernah alami? Nggak ada yang pernah. Tapi penjaranya Tuhan pernah saudara ya. Hari-hari ini penjara Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara, sehingga saudara masuk di dalam koridor atau penjaranya Tuhan. Enak saudara ke penjaranya Tuhan itu. Kata Tuhan berkata, marilah kepadaku yang berbeban dan berletih lesu, aku akan berikan kelegaan. Enak kali saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar seperti itu. Itu namanya sebenarnya koridor Tuhan. Seterusnya disiplin. Disiplin katanya, ya hidup kita penuh dengan disiplin. Seorang pelari, dia nggak sembarangan saudaraku untuk makan sembarangan, makanan yang berlemak-lemak. Kau bayangkan saudaraku, kalau dia nggak disiplin, nggak dimasukkan di dalam satu training center gitu ya, training dalam satu aula rumah tempat tinggal mereka, untuk sana dibimbing. Dia sembarangan saudaraku, susah seenaknya saja dia minum es krim, tiba-tiba badannya melar saudaraku. Seorang sprinter tuh nggak bisa gemuk saudaranya, gemuk kali nggak bisa berlari gitu ya tentunya kan. Tapi dia harus dibimbing. Dilarang makan ini, boleh makan ini tapi sekian persen katanya kan. Boleh minum ini tapi sekian persen, jangan mengandung terlalu banyak lemak katanya begitu. Ada prosedur-prosedurnya yang digunakan untuk dia bisa mengkonsumsi. Menjadi seorang sprinter itu banyak apanya saudaraku. Sebagai anak Tuhan juga supaya kita sehat, ada banyak hal. Ada peraturan, ada rule katanya. Ada peraturan-peraturan yang Tuhan buat bagi saudara dan saya untuk supaya sehat kita bersama dengan Tuhan. Ada peraturannya. Tiap pagi harus berdoa gitu ya kan. Amin. Tiap pagi berdoa, baca firman Tuhan berapa pasal. Amin. Amin. Orang-orang muda berapa pasal Anda baca hari-hari ini? Masih ada, puji Tuhan. Yang lainnya nggak ada Pak. Udah lupa, hari ini bangkitkan kembali. Amin. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo hidup dalam pendisiplinan Tuhan ya. Ada kerja keras, ada usaha-usaha yang keras. Haleluya. Banyak orang-orang hebat saudaraku yang punya mimpi besar, mimpinya terjadi saudaraku. Kita melihat di dalam firman Tuhan itu sendiri, seorang Yusuf, dia saudaraku seorang pemimpi dan penafsir mimpi tersebut. Berapa kali dia bermimpi saudaraku? Dia bermimpi ada berapa kali itu? Ada 2 kali kalau nggak salah. Ada 2 kali yang besar. Dia bermimpi dalam padi kalau nggak salah, gandum. Dia katakan ada gandum dia, 11 gandum yang ada sekelilingnya tunduk kepada dia, termasuk gandum bapak dan ibunya katanya saudaraku ya. Saudara-saudaranya marah. Kemudian dia juga bermimpi ada lagi gandum saudaraku, ada lagi yang lain dia bermimpi juga saudaraku sama seperti itu. Ada bintang katanya ya. Bintang itu, bintang-bintang bulan semua tertunduk sama dia begitu katanya saudaraku. Semua saudara-saudaranya marah dan akhirnya dia dibuang, dijual ke orang-orang Mesir. Dan ending-endingnya saudara luar biasa. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya di dalam satu rumah itu saudaraku ya, dan saudara-saudaranya takut semua. Dia ngaku dia adalah Yusuf. Akhirnya dia berkata gini, kalian semua mereka-reka yang jahat bagi saya, tapi Tuhan melakukan yang baik di balik semua kejahatan saudara. Luar biasa. Tuhan begitu sangat baik bagi dia. Dan dia dipakai dan menjadi orang kedua waktu itu saudara ya, di dalam zaman Raja Fir'aun yang keberapa itu ya. Ada lagi Abraham juga. Dia memiliki mimpi yang besar. Walaupun dia waktu pindah, dia berpisah dengan keponakannya.
secara lahiriah dia ada di dalam suatu tanah yang gersang, tidak ada pengharapan gitu ya. Memang nggak ada pengharapan gitu, tanah gersang. Tapi si Lot di tanah yang subur. Kita melihat memang di tempat pilihan Lot itu memang tanah-tanah yang subur dan banyak sekali berkat-berkat di situ. Tapi di situ juga banyak kekacauan. Di sana dosa yang sangat besar sekali, Sodom dan Gomora. Tapi kita melihat mimpi siapa yang jadi, saudaraku? Mimpi Abraham yang jadi, saudaraku. Biar di tanah yang gersang, tapi Tuhan hadir di sana. Dalam hidup saudara dan saya juga, saudaraku, dimanapun kita berada, biar Tuhan hadir. Mimpi Allah nyata dalam diri kita. Amin, saudaraku. Ada banyak lagi, saudaraku, kita melihat dalam sejarah dunia. Dari dunia diciptakan sampai sekarang, ada banyak orang-orang besar yang punya mimpi besar dan terjadi. John F. Kennedy, dia bermimpi Amerika akan bangkit, akan muncul astronot yang luar biasa. Memang terjadi, saudaraku. Ada lagi, saudaraku, Martin Junior King, Martin Junior King katanya, Martin Luther King Junior, dia juga bermimpi, saudaraku, mimpi yang besar. Dia menghapuskan semua rasisme dan terjadi, saudaraku. Dia menjadi tokoh yang dipublikasikan, tokoh besar waktu itu. Ada macam-macam lagi, saudaraku. Banyak lagi mimpi-mimpi yang Tuhan mau dalam diri saudara dan saya. Mimpi Tuhan itulah yang sebenarnya. Anda bisa bermimpi, memiliki cita-cita yang besar di dunia ini. Tapi yang utama adalah mimpi Tuhan itu yang harus terjadi dalam diri saudara. Karena Tuhan mau, saudara, kita berdaya guna, kita bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya Roh Kudus campur tangan dalam diri saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau berkata-kata terus dalam setiap hati umat Tuhan yang hadir, yang melihat, yang mendengar firman Allah ini yang hamba sampaikan, Tuhan, melalui YouTube ini, Tuhan, melalui dunia maya ini. Engkau Roh Kudus akan terus berkata-kata dalam diri mereka supaya mereka berani bermimpi, ambil tindakan, berani bermimpi, karena kami tahu waktu kami bermimpi mimpi Tuhan, kami tahu, Tuhan, bahwa rencana Tuhan, bahwa maksud Tuhan itu yang harus kami kerjakan kalau kami ada di muka bumi ini, Tuhan. Kerajaan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dibesarkan melalui hidup kami, Bapa. Banyak orang yang diberkati, banyak orang yang datang kepadamu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Terpujilah namamu, ampuni pelanggaran kami, segala dosa kami. Sepanjang hari ini, Bapa, namamu dimuliakan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai sini firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberkati saudara, jaga kesehatan, sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.